Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kami, khusus untuk Anda para pendengar. Ya, selamat datang. Kali ini kita mau bedah satu hukum yang lumayan provokatif ya, dari The 48 Laws of Power, Robert Greene. Kita pakai kutipan-kutipan kunci dari bukunya. Oke, Misi kita kali ini, memahami hukum keenam, cari perhatian dengan segala cara. Nah, pertanyaannya, kenapa sih sorotan itu penting banget buat kekuasaan? Terus gimana cara dapatnya tanpa, malah jadi bumerang? ini prinsip yang langsung menantang ya. Menantang anggapan umum kalau kualitas kerja aja udah cukup. Iya kan? Sumber ini bilang, tegas malah, kalau di dunia perebutan pengaruh, apa yang nggak kelihatan itu ya dianggap nggak ada. Wah, Bahkan katanya, lebih baik diserang atau difitnah sekalian daripada diabaikan, gitu katanya. wow, se-ekstrim itu ya? Dan ini berlaku di semua bidang, katanya. Butuh elemen pertunjukan, sedikit drama. Jadi intinya jangan sampai jadi invisible man gitu ya. Reputasi, cara orang nilai kita, itu ternyata sangat tergantung sama penampilan, sama apa yang kelihatan. Betul. Kalau kita tenggelam aja di keramaian, ya udah dianggap nggak ada. Jadi menonjol itu wajib, harus, dengan cara apapun. Tapi kenapa sih perhatian ini punya kekuatan sebesar itu? Gini loh, di dunia yang serba rame ini, yang penuh sesak informasi, orang yang biasa-biasa aja tuh gampang banget hilang, nggak kelihatan. Masuk akal. Perhatian itu bisa dibilang kayak mata uang sosial, mata uang politik. Oke, mata uang ya. Coba bayangkan, makin banyak mata tertuju ke Anda, ya makin besar peluang dapat sumber daya, dapat dukungan, atau sekedar mempengaruhi pikiran orang lain. Jadi kayak modal awal gitu ya. Ya, bisa dibilang gitu. Tanpa modal perhatian ini, wah, bangun pengaruh itu susah banget. Tapi, ini penting nih. Ini bukan sekadar tampil nyentrik atau aneh ya. Nah, Perlu strategi. Biar perhatian yang didapat itu berkualitas. Yang mendukung tujuan kita, bukan malah merusak. strategi. Nah, ini dia nih. Sumber kita kan nyebut PT Barnum ya. Sang maestro sirkus itu. Ah ya, Barnum. Contoh klasik. Dia ini kan contoh ekstrim ya, gimana perhatian terus-menerus, bahkan yang negatif, yang kontroversial, bisa bikin orang tetap relevan, tetap dianggap punya kuasa di mata publik. Dia nggak takut skandal sama sekali. Justru dimainin ya kayaknya. Bisa jadi. Atau contoh lain, Thomas Edison. Kita kenalnya kan penemu jenius. Iya, lampu, fonograf. Tapi ternyata dia juga showman ulung loh. Dia nggak cuma fokus ke apa yang dia temukan, tapi juga gimana cara dia nunjukinnya ke publik. Oh gitu? Iya, eksperimen-eksperimen visualnya yang heboh itu sengaja dirancang buat memikat. Memikat publik, memikat investor. Jago dia. Menarik, menarik. Jadi ada unsur pertunjukannya juga ya, nggak cuma substansi? Betul sekali. Dan ini nyambung ke poin krusial berikutnya. Kualitas dan kendali atas perhatian itu. Oke, kualitas dan kendali. Jadi magnet perhatian itu bagus, tapi mengelolanya, itu seninya. Sumber ini ngasih peringatan keras loh. Apa tuh? Hindari kelihatan kayak orang putus asa yang ngejar-ngejar sorotan. Itu satu. Jangan sampai desperate gitu ya? Iya. Terus yang lebih penting lagi, jangan sampai cara Anda cari perhatian itu nyinggung. Atau lebih parah, nantang terang-terangan reputasi orang yang posisinya di atas Anda. Wah, ini bahaya. Perhatian yang salah sasaran atau kebablasan itu bisa jadi bumerang. Hancur nanti. Jadi ada seni tahu kapan harus maju, kapan harus sedikit mundur. Kayak pedang bermata dua banget ya berarti. Jadi inget contoh yang kurang baiknya di sumber kita, Lola Montes. Ya, Lola Montes. Kasus yang menarik juga. Dia kan awalnya jago banget mainin perhatian. Dari bukan siapa-siapa, jadi kekasihnya Franz Liszt, terus jadi selirnya Raja Ludwig dari Bavaria. Punya pengaruh politik bahkan. Nah, itu dia. Tapi dia kayaknya lupa diri ya. Kehilangan kendali, perhatian yang dicari jadi nggak terkontrol, kelakuannya makin provokatif, nyinggung banyak orang penting. Betul. Kebablasan dia. Akhirnya, jatuh. Jatuh total. Ini bukti nyata ya, bahayanya cari perhatian tanpa mikir panjang, tanpa lihat situasi. Tepat sekali. Kisah Montes ini nunjukin pentingnya nuansa dan adaptasi. Maksudnya? Ya, apa yang berhasil buat Barnum di zamannya, pakai skandal, itu malah menghancurkan Montes. Jadi nggak bisa dipukul rata. Oh, oke. Kuncinya itu, ya harus pintar baca situasi. Siapa audiens Anda,
gimana kultur di sekitar, dan yang paling penting, gimana karakter atasan atau orang-orang berkuasa di lingkungan Anda. Jadi nggak ada formula pastinya ya? Nggak ada. Seni mencari perhatian ini, ya itu tadi, soal tahu kapan dan bagaimana cara yang pas buat situasi spesifik Anda. Oke, oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, perhatian itu penting banget, fondasi buat pengaruh, tapi risikonya juga tinggi. Iya betul, menonjol itu perlu, biar nggak hilang, nggak dianggap remeh. Tapi jenis perhatiannya, cara ngendalikannya, itu yang paling krusial. Harus seimbang. Harus bisa tampil beda tanpa kelihatan desperate, atau lebih parah lagi, nyinggung orang penting. Wah, susah juga ya cari keseimbangannya. Memang. Nah, sebagai penutup nih, coba kita bawa ini ke konteks Anda sehari-hari. Oke, coba deh renungkan sebentar. Gimana prinsip cari perhatian ini main dalam interaksi Anda? Nggak cuma di panggung politik atau bisnis besar ya, tapi mungkin di rapat kantor, obrolan santai, bahkan cara Anda main media sosial. Menarik juga kalau dipikirin gitu. Gimana dorongan buat diperhatikan itu muncul? Kadang halus banget kan? Terus pikirin juga sisi sebaliknya. Ada nggak situasi di mana justru nggak cari perhatian? Atau bahkan sengaja jadi tak terlihat, itu malah jadi langkah strategis yang lebih kuat. Bisa jadi ya. Dan pertanyaan terakhir mungkin, apa sekedar kelihatan sama banyak orang itu udah cukup? Atau jangan-jangan kualitas perhatian yang justru lebih nentuin dampaknya? Nah, coba renungkan, gimana Anda sendiri selama ini mengelola sorotan atau mungkin ketiadaan sorotan di panggung hidup Anda masing-masing? Pertanyaan bagus untuk direnungkan. Terima kasih banyak atas diskusinya hari ini. Sama-sama.